Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh Masjid Baitus Salam yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, mudah-mudahan diberikan oleh Allah sehat nggih, sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Tidak ada nikmat paling besar bagi kita sebagai manusia kecuali iman sehat yang diberikan Allah pada jiwa kita. Dan alhamdulillah pula kita bisa mengawali hari ini, pagi ini dengan kegiatan sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika seseorang itu bangun dalam keadaan sehat dan dia masih menjadi orang muslim, itu tidak bisa diukur, tidak bisa dibanding dengan dunia seisinya. Bapak Ibu, hari ini, pagi ini saya akan menyampaikan keterkaitan bulan Asyura, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Bulan ini ada kaitan erat dengan hijrahnya Rasulullah. Bapak Ibu, Rasulullah itu meninggalkan rumah untuk hijrah di penghujung bulan Safar, seperti bulan ini, tanggal 27 Safar, hari Jumat, malam Sabtu. Beliau meninggalkan rumah bersama dengan Abu Bakar, bersembunyi di Gua Sur. 3 malam beliau berada di gua ini, Pak. Bertepatan tanggal 1 Rabiul Awal, hari Senin, bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, barulah selepas tengah malam beliau meninggalkan Mekah untuk hijrah. Kemudian ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi presiden, beliaulah orang pertama yang kemudian menetapkan kalender yang dipakai umat Islam berdasarkan hijrahnya Nabi ini. Beliau pula yang menetapkan tanggal 1 bulan awal, bulan 1 kalender Hijriah itu diawali dari bulan Asyura. Padahal hijrah Nabi tadi bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. Lah kenapa kok Abu Bakar menentukan bulan pertama itu adalah bulan Asyura? Atas idenya Ali karramallahu wajhah. Ali bilang begini waktu itu ketika rapat. Sebaiknya, kata Ali, kalau kita terjemahkan bebas, bulan pertama, bulan Hijriah ini itu diawali dari bulan Asyura. Alasannya Ali apa? Karena bulan Asyura itu orang-orang Islam setelah menunaikan ibadah haji kumpul di Arafah. Setelah itu mereka pulang semua. Bulan Asyura sudah sampai pada negaranya masing-masing. Nah, ini asal usul kenapa kalender umat Islam itu menggunakan tahun Hijriah. Kemudian awal bulan Hijriah itu bulan Muharram. Makanya bulan Muharram, bulan Safar
Bahkan bulan haji, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal ini punya rentetan sejarah. Lalu kemudian dalam perkembangan orang-orang orientalis. Orientalis itu orang kafir yang paham Islam tapi dia tidak Islam. Iki jenenge kaum orientalis. Orang-orang orientalis ini menuduh bahwa Muhammad itu pindah hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin mencari pengaruh, karena ingin mencari harta, karena ingin mencari kedudukan, karena di Mekah gak laku. Bapak Ibu, kita harus tahu kenapa Rasulullah ini hijrah. Itu paling tidak kita jumpai sekitar 9 alasan. Yang pertama, karena untuk menghindari caci maki orang kafir Mekah. Kalau panjenengan membaca surat Al-Ahab, jadi tiap pagi bojone Abu Lahab niku ngetok omahe Kanjeng Nabi, cetok pintunya. Begitu Nabi ini keluar, dicaci maki, Pak. Makanya sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wamro'atuhu hammalatal hatab. Karena caci makiannya istrinya Abu Lahab itu, saking eleke mulutnya itu, sampai diabadikan oleh Allah. Nek ngomong niku bagaikan api yang melahap kayu bakar. Wis panas nang ati, nang kuping panas, omongane elek. Padahal jenenge niku api. Zaman terus sapa jenenge bojone Abu Lahab niku? Abu Lahab niku Pak, jeneng asline Abu Lahab itu Abul Uzza. Bojone niku jenenge Ummu Jamil. Loh, jenenge niku api, Ummu Jamil. Ummun ibu, Jamil itu indah. Jenenge indah, orangnya cantik, secara ekonomi kaya, tapi mulutnya, kata orang Surabaya, bejat. Nomor 2, Rasulullah itu untuk menghindari fitnah. Hijrah itu karena menghindari fitnah. Lalu apa? Nabi itu dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh penyair. Sama nanti melihat semua sejarah para Rasul, Pak. Semua Nabi dan Rasul itu dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh penyair. Makanya kemudian dijawab oleh Allah dalam surat Yasin, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Rasulullah itu Pak sifatnya umi, kehidupannya umi. Gak isok moco, gak isok nulis. Dan pengertian umi itu tidak pernah Kanjeng Nabi sepanjang hidupnya, sebelum diangkat menjadi Rasul, itu tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Iki yang dimaksud umi. Moco kitab Zabur nggih mboten nate, moco kitab Taurat ya ndak pernah, moco kitab Injil ya ndak pernah. Wong uripe mulai lahir nang ngene desa. Setelah umur 8 tahun melok pamane. Makanya kemudian ketika orang-orang kafir menuduh Kanjeng Nabi itu tukang sihir karena yang dibacakan itu ayat-ayat Allah yang indah, lalu Allah menjawab, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Sing nomor 3, karena Rasulullah ini selalu diteror, terutama para sahabat-sahabat yang lemah, diteror, Pak. Nanti panjenengan membaca kitab Sirah Nabawi, apapun judulnya, atau saman buka di Google, nanti saman ketik, saman klik Mus'ab bin Umair. Ada seorang pemuda namanya Mus'ab, punya orang tua namanya Umair, makanya kemudian disebut Mus'ab bin Umair. Dia ini punya seorang istri, Umair ini namanya Sumayyah. Mus'ab bin Umair karena dia ini orang melarat, oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab disiksa
Disiksa untuk apa? Biar dia mau kembali lagi kepada agama berhala. Ibu ditaleni, bapak ditaleni, Mus'ab ini dihajar di depan ibu bapaknya. Karena gak kuat dihajar oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, Mus'ab ini nangis, Pak. Gak kuat lorone. Karena melihat Mus'ab ini nangis, ibu gak kuat juga. Gak kuatnya ibu itu dikhawatirkan nanti kalau anaknya ini murtad. Karena melihat Mus'ab disiksa, dipukul, ditendang, ibunya menangis. Kemudian melihat anaknya gak teko, dia nangis. Apa yang keluar dari mulut sang ibu ini? Mus'ab, apapun yang terjadi, jangan sekali-kali kau keluar dari agama Islam. Begitu Abu Lahab ini mendengar kalimat dari ibunya memberi semangat kepada Mus'ab itu, Pak, kemudian mengambil tombak orang yang ada di sebelahnya itu, dia cabut. Naudzubillahi min dzalik, nun sewu, Pak, tombak ini dimasukkan ke dalam kemaluan, depannya tembus sampai ke belakang, mati. Orang pertama yang mati karena membela agama Allah di muka bumi ini bukan orang kaya harta, bukan orang tinggi jabatan, bukan anak pemuda yang hebat. Orang pertama yang mati membela agama Allah, orang perempuan yang sudah tua renta. Kemudian yang keempat, karena Rasulullah telah diboikot, diasingkan, diputus hubungan. Beliau waktu itu diboikot, diasingkan di sebuah lembah, namanya Lembah Syi'ib. Lembah Syi'ib itu kira-kira 5 km sebelah selatan Mekah. Nah, perjanjiannya, bentuknya perjanjian pemboikotan itu, Pak, ditulis oleh orang-orang kafir Quraisy di sebuah kulit binatang. Kulit binatang yang sudah disamak. Kemudian perjanjian pemboikotan ini digulung, dimasukkan kotak, kemudian dikunci, dimasukkan kotak ini di dalam Ka'bah. Setelah kurang lebih 2 tahun, Kanjeng Nabi, keluarganya, para pengikutnya berada di Lembah Syi'ib ini kurang lebih 2 tahun, Pak. Akhirnya Gusti Allah gak terima, memberi kabar kepada Kanjeng Nabi Muhammad, perjanjian pemboikotan itu saiki wis dipangan rayap. Kemudian Kanjeng Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, termasuk sahabat Hamzah. Begitu Hamzah ini mendengar kalau perjanjian pemboikotan ini sudah dimakan rayap, dia kemudian memacu kudanya pergi ke arah Ka'bah. Ngapain? Disitulah dia berteriak lantang, memberitahu kepada penduduk Mekah waktu itu bahwa perjanjian pemboikotan yang disimpan di dalam Ka'bah, di kotak di dalam Ka'bah itu sudah dipangan rayap. Orang-orang Mekah, Pak, bingung, kumpul itu. Terjadilah kegaduhan besar bahwa omongannya Hamzah ini akan menjadi risiko besar. Terjadilah perdebatan, kemudian di situ ada seseorang namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini pengikut Nasrani, masih belum masuk Islam, tapi dia tidak suka dengan ulah orang Mekah yang telah memboikot Kanjeng Nabi bersama keluarga dan sahabatnya di Lembah Syi'ib ini. Nah, akhirnya Mut'im bin Adi inilah yang kemudian bersikeras bahwa perjanjian pemboikotan harus dibuka. Kalau memang sudah dimakan rayap, maka berarti pemboikotan itu telah batal. Nah, akhirnya apa? Dibuka itu pintu Ka'bah, dibuka, kotake dibuka. Ternyata perjanjian yang ditulis oleh orang Mekah
di kulit binatang yang sudah disamak itu habis dimakan rayap. Tinggal sebesar koin yang masih utuh karena di situ ada tulisannya Bismillah. Rayap yang ngerti Pak kalau itu nama Allah. Lalu menjadi pertanyaan, loh Pak, karena katanya mereka ini penyembah-penyembah berhala. Tapi kenapa perjanjiannya kok ditulis nama Allah Bismillah? Bapak Ibu, orang jahiliyah niku nek ditakoni, bro, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Jawabnya apa? Allah. Tapi kalau ditanya, bro, siapa yang kamu sembah? Maka jawabnya apa? Lata, Manata, dan Uzza. Sehingga dalam perjanjian itu masih ditulis Bismillahi wa Bismillah tawal Uzza wal Manat. Oleh karena itu di sini nanti pernyataan orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Nah, inilah yang kemudian nanti di belakang ada timbul teori tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat yang mengkritisi ideologinya Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang orang pertama menggagas ilmu tauhid. Sifat Allah ada 20, sifat wajib 20, sifat mukhal 20, dan sifat jaiz 1. Nah, teori ini yang kemudian dikritisi oleh Syekh Ibnu Taimiyah yang kemudian melahirkan teori ilmu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini biasa Pak, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ulama yang selevel kemudian mengkritisi ilmu ulama yang juga selevel. Nah, sekarang itu banyak orang-orang yang ilmunya tidak seberapa tapi sudah berani menghina, menghujat ulama-ulama salaf. Apa itu? Itu kan hanya pendapatnya Imam Syafi'i aja. Nah, ini orang gregetno Pak, orang kayak gini. Imam Syafi'i itu umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kemudian beliau berguru langsung di umur 10 tahun kepada Imam Malik di Madinah. Beliau juga pencetus orang pertama yang mencetuskan ilmu usulul fikih. Saya teruskan. Ketika perjanjian pemboikotan ini sudah dimakan rayap, maka sejak itulah Rasulullah telah keluar dari cengkeraman pemboikotan, putus hubungan oleh orang-orang kafir Mekah. Urip maneh di Mekah. Yang kemudian tidak lama pulang dari pemboikotan, Khadijah wafat. Tidak lama Abu Thalib wafat. Tidak lama dalam peristiwa itu juga kemudian Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin, kemudian yang kelima, Rasulullah itu kenapa sampai meninggalkan Mekah? Karena beliau ini pernah diajak kompromi untuk beribadah. Muhammad, orang-orang kafir itu datang pada beliau. Ada apa? Terus gini aja, daripada kita rame. Apa? Kalau kita ini ben gak tukaran, maka satu hari aku dan pengikutku akan beribadah bersama kamu nanti. Nanti satu hari kamu dan pengikutmu ibadah mengikuti agama kami. Sehari gampangannya sehari nang gereja, sehari nang masjid, sehari nang gereja, sehari nang masjid. Terus nanti kalau sudah 1 tahun kita evaluasi mana yang terbaik, itu yang kita ikuti. Tawaran ini sekarang merajalela Pak, yang disebut dengan toleransi beragama, tapi kadang-kadang kebablasan. Ada orang Islam Pak, kemudian main hadro nanggone gereja, kebablasan Pak. Karena batas orang toleransi itu ketika sudah persoalan ibadah, dan itu pernah dialami Rasulullah. Rasulullah ketika ditawari ini Pak, tidak bisa jawab. Karena beliau tidak bisa jawab, orang-orang pada pulang. Belum sampai ke rumahnya masing-masing, kemudian Jibril datang menemui Rasulullah. Muhammad, beritahu itu mereka. Kemudian Rasulullah bergegas dari rumahnya, kemudian dia naik ke Jabal Qubais, lalu berteriak,
Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai pada ayat lakum dinukum waliyadin. Ayat ini juga yang dipakai dalil bahwa itulah ukuran orang bertoleransi. Kalau sudah diajak kompromi dalam beribadah, ini tidak boleh. Tetapi kalau hal muamalah, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerja bakti, monggo Pak. Bahkan ini dianjurkan dalam Islam. Lalu yang keenam, Rasulullah kenapa sampai meninggalkan Mekah? Karena beliau ditawari 3 hal. Yang pertama, ditawari perempuan. Sejak dulu Pak, kasus hidup itu urusan laki-laki itu lemahnya dengan perempuan. Tukaran pembunuhan pertama kali di muka bumi urusan perempuan. Rasulullah ditawari perempuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini loh bapak-bapak, pernah sama ditawari perempuan ngayun? Enggak pernah ya? Kok saya sering Pak? Sering. Kemudian yang kedua ditawari harta. Yang ketiga ditawari jabatan. Apa yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Mekah? Muhammad. Ketika itu Rasulullah berada di rumahnya Abu Thalib. Orang-orang kafir Mekah ini tokoh-tokohnya mendatangi Abu Thalib, disambut oleh Abu Thalib. Rasulullah ketika itu disuruh masuk ke dalam. Muhammad, masuk ke dalam dulu, biar aku yang nemui mereka. Terjadilah dialog. Bilang kepada Abu Thalib, Abu Thalib, sampaikan pada Muhammad keponakanmu. Ada apa? Suruh berhenti menyebarkan Islam. Kalau Muhammad kepingin perempuan cantik, berapapun kami beri. Kami berikan, kami carikan wanita tercantik di Mekah. Kalau Muhammad butuh harta, kami penduduk Mekah sanggup memberikan separuh dari harta kami untuk kita berikan kepada keponakanmu Muhammad. Nek Muhammad kepingin jabatan, kami siap mengangkatnya menjadi raja di Mekah ini. Itu Pak baru tawaran. Nah, kadang-kadang orang sekarang itu ya Allah. Apa kemudian yang terjadi? Setelah itu mereka pamitan. Abu Thalib sampaikan pada Muhammad, kalau tawaran kami ini dia tolak, jangan salahkan kami. Muhammad, aku bunuh. Ulang Pak. Muhammad diceluk. Muhammad, kata Abu Thalib, keluar roh. Ada apa Paman? Kamu tadi mendengar tawaran dari orang-orang itu? Mendengar Paman? Gimana kamu sekarang? Apa kata Kanjeng Nabi? Ya ammi, ya Aba Thalib, ya amma. Orang Arab itu kalau nyeluk paman itu ya ammi, ya amma, ya ammi. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktu fihi abadan. Itu Pak ucapannya. Paman, andaikan matahari kau taruh di tangan kananku dan rembulan kau taruh di tangan kiriku agar aku berhenti untuk menyebarkan Islam ini, ma taraktu fihi abadan, selamanya sampai kapanpun aku tidak akan pernah berhenti. Bapak Ibu, ketika Abu Thalib mendengar ucapan jawaban Kanjeng Nabi ini, beliau menangis meneteskan air mata. Apa? Dia terharu melihat begitu semangat dan tidak pernah mengenalnya Rasulullah untuk menyerah demi menyebarkan Islam. Nangis Pak Abu Thalib itu. Lalu dia bilang, Muhammad, if'al ma syi'ta. Muhammad, kalau memang seperti itu, lakukan apa yang kamu mau, dan aku pamanmu akan tetap menjagamu, dan aku pamanmu tetap akan melindungimu. Ini Pak, salah satu ungkapan dan salah satu perbuatan paman Rasulullah yang menjadikan Kanjeng Nabi niku gak tega ketika Abu Thalib ini sakit, masih belum memeluk agama Islam.
Lalu ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, Kanjeng Nabi duduk di sebelahnya lalu berdoa, ya Allah, wafatkanlah paman saya ini ya Allah dalam keadaan Islam. Belum juga Rasulullah beranjak dari tempat duduknya untuk mendoakan pamannya yang tercinta ini, Jibril dalam sekejap menemui Rasulullah. Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kamu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 56. Peristiwa doa Rasulullah untuk pamannya agar masuk Islam inilah yang menjadi latar belakang asbabun nuzulnya surat Al-Qasas ayat 56. Kemudian yang ke-8, kenapa Rasulullah harus meninggalkan Mekah? Karena menghindari ancaman pembunuhan. Nah, ketika itu Pak, tanggal 27 itu Rasulullah itu tidur di rumahnya malam itu. Kemudian ya menyuruh Ali, ada apa? Kamu tidur di tempat tidurku, pakailah selimutku. Dan ingat Ali, kata Rasulullah, kamu nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang akan membunuh kamu. Apakah kamu siap? Apakah kamu takut? Apa kata Ali? Ya Rasul, apalah artinya Ali? Andaikan Ali terbunuh, ya Rasul, akan tumbuh Ali yang baru. Tapi kalau sampai engkau yang terbunuh ya Rasul, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam ini? Itu jawabnya Ali, Pak. Kalau dalam kitab Nahjul Balaghah, kenapa Rasulullah menyuruh Ali? Karena perhitungan Rasulullah, nek Ali itu dikeroyok orang 10 sampai 50, ia masih sanggup menghadapi. Itu dalam kitab Nahjul Balaghah. Kemudian yang ke-9, kenapa Rasulullah hijrah ini? Karena semata-mata untuk mengikuti perintah Allah, Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia lakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak ada kecuali wahyu dari Allah. Bapak Ibu, pagi ini kita dari rumah datang ke masjid yang megah, yang mulia, yang mewah ini. Dengan penuh kenyamanan, masjid resik, enak, adem. Mari ngono salat subuh. Habis salat subuh ada tausiah. Habis tausiah sudah disiapkan makanan minuman. Alangkah enaknya kita ini hidup, Pak. Bila dibanding Rasulullah di hadapan seperti ini. Makanya kemudian Rasulullah pernah bilang begini, kalau di dalam Al-Quran ada ayat amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam hadis riwayat Muslim bab jihad itu ada hadis, Pak, man mata lam yaghzu walam yuhtis nafsahu bil ghazwi mata ala syubatin min nifaq. Man mata lam yaghzu walam yuhtis nafsahu bil ghazwi mata ala syubatin min nifaq. Apa artinya? Siapapun orangnya yang mati meninggal dunia, lam yaghzu, dia tidak pernah berjuang, walam yuhdis nafsahu bil ghazwi, dan tidak pernah tergores dalam jiwanya untuk berjuang, mata ala subatin min nifaq. Orang ini kalau mati, Pak, mati dalam keadaan tergolong orang munafik. Kadang-kadang ada warga, Pak, jamaah itu cuek, gak gelem mikir umat, gak gelem mikir masyarakat, gak gelem mikir masjid, gak gelem mikir apa-apa belas. Sing penting ibadah awake dhewe. Orang seperti ini, kata MH Ainun Najib, orang egois, hanya abid. Padahal Allah menghendaki selain kita menjadi abid Abdullah,
kita harus menjadi khalifah. Yang disebut khalifah, wa ma khalaq apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selain menjadi orang yang abid, Allah menghendaki wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nek wis awake dhewe niki apik terhadap Allah, harus juga manfaat dan apik kepada sesama. Orang yang seperti inilah yang didambakan oleh Kanjeng Nabi sebagai umat manusia, sehingga beliau bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang ada nilai manfaat terhadap sesama, Pak. Lalu menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita perbuat untuk agama kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk masyarakat kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk keluarga kita? Dan apa yang sudah kita perbuat yang manfaat untuk masjid kita ini? Maka sungguh bahagia Bapak Ibu yang ikut terlibat meramaikan masjid ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Mudah-mudahan pula kita semua yang hadir dicatat oleh Allah orang-orang yang sisa umurnya barokah, rizkinya barokah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu sorga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Medina di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Barangkali ada kalimat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan pada jemaah sekalian untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan yang ada di sisi timur. Aku teko. Ini kan, awet.
Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang kesempatan ini disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Haji Mulyaini Taufik MHI. Sampai berjumpa dengan pengajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.